tetap kuat, yang karena iman telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Tante, titip selamat ulang tahun buat Ana ya. Tuhan Yesus memberkati dan memberi kesuksesan kepadanya. Dari Tiara. Sejenak Desi tertegun melihat pesan itu, sebab ia sama sekali tidak menyangkanya. Pernah suatu ketika, Tiara meminta nomor HP-nya dan menanyakan hari ulang tahun masing-masing anggota keluarganya. Tapi sama sekali tidak mencatatnya. Desi mengira bahwa Tiara hanya iseng. Karena itu, ia kaget ketika Tiara sungguh-sungguh ingat hari ulang tahun itu dan berinisiatif memberikan ucapan selamat. Yang membuat Desi tambah surprise adalah karena ia tahu bahwa Tiara berbeda dari teman-teman seusianya. Seringkali kalau diajak bicara tidak nyambung dan bertindak semaunya sendiri. Namun ternyata Tiara punya kelebihan mengingat tanggal lahir, nama, dan juga nomor telepon. Ibu Tiara sangat memperhatikan kondisi anaknya dan sejak kecil sudah mengarahkannya untuk menekuni hobinya, yaitu memasak. Dengan bertambahnya usia, keterampilan memasak Tiara boleh dibilang jago. Kemudian pada waktu yang menurut orang tuanya tepat, Tiara diberi kesempatan untuk mengelola kantin di sebuah area perkantoran. Memang dari segi memasak, ia bisa diandalkan karena mengingat resep masakan dengan baik. Namun dari segi lainnya, ia sangat tergantung pada ibunya. Sehingga dengan adanya kantin itu, ibunya menjadi sangat repot dan lelah. Semua ini tentu di luar dugaannya semula. Sahabat, banyak Tiara lain di sekitar kita. Memang mereka memiliki kelemahan yang sangat nyata terlihat. Tapi jangan lupa kalau mereka pun punya kekuatan. Tentu saja mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasi kelemahan mereka. Kekuatan di dalam kelemahan, Tiara yang terungkap dan dilihat Desi telah menambah pengetahuannya tentang uniknya ciptaan Tuhan di bumi ini. Sahabat, ada juga kekuatan di dalam kelemahan dari sudut pandang lain yang pernah terjadi di depan mata Desi. Waktu itu pagi hari kira-kira pukul 9, ia sedang duduk di depan toko kakaknya di Ubud sambil minum kopi. Di seberang jalan dilihatnya sepasang ibu dan anak yang biasa meminta-minta sedang duduk di pinggir jalan. Si ibu tidur sambil bersandar ke tembok, sedangkan anaknya tidur di pangkuannya. Di daerah itu memang banyak orang yang berjalan melintasi jalan itu, karena memang area pasar Ubud merupakan salah satu tempat yang dituju para turis. Tiba-tiba mata Desi tergelitik oleh seorang turis yang berjalan menaruh uang di pangkuan si ibu. Berjalan sebentar, kemudian berbalik lagi untuk mencolek dan memberitahu si ibu bahwa ada uang di tangannya. Kemudian meneruskan perjalanannya. Oh, baik juga si pemberi. Mungkin ia khawatir uangnya diterbangkan angin. Karena itu ia membangunkan si ibu. Ada kekuatan kepedulian si pemberi dalam kelemahan materi si peminta-minta. Kejadian itu juga membuat Desi ingat firman yang pernah dibacanya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Desi juga menemukan banyak tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan dalam kelemahan mereka karena iman mereka. Tuhan memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang besar, antara lain Abraham, Musa, Elia, dan Daud. Abraham yang ketiga diminta Tuhan mempersembahkan anak yang diperolehnya pada usia senja, tetap mengutamakan taat kepada perintahnya, meskipun ketaatan itu dilakukannya tanpa mengerti alasannya. Kekuatan iman telah mengalahkan kelemahan pikiran, dan hal itu menjadi teladan sepanjang hidup manusia. Musa yang lemah dalam bicara, dipakai Tuhan dengan bantuan Harun. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, terbelahnya Laut Merah,
10 hukum Tuhan, semua itu merupakan sejarah yang mencatat namanya. Elia yang lapar di tepi sungai Kerit, setiap pagi dan petang menerima roti dan daging dari Tuhan melalui burung-burung gagak. Daud, si bungsu putra Isai, hanya penggembala domba. Namun karena imannya dan pertolongan Tuhan, ia dapat mengalahkan Goliat, raksasa Filistin. Sahabat, mari sejenak menengok ke dalam diri kita. Apakah sisi lemah yang kita miliki yang harus kita balut dengan iman? Tentu kita ingat cerita masa kecil tentang kelinci dan kura-kura. Kelinci memang lebih lincah dan cepat dari kura-kura. Namun ia sombong dan terlalu percaya diri sehingga ia meremehkan kura-kura dan pada akhirnya justru kalah. Sebaliknya, ketekunan, sikap pantang menyerah, dan tidak putus asa menjadi kunci kemenangan si kura-kura. Kekuatan dan ketekunan untuk terus melangkah, inilah yang membalut kelemahan jalannya yang sangat lambat. Mari kita ikuti teladan kekuatan iman yang ditunjukkan Abraham, Musa, Elia, dan Daud. Rasul Paulus pun dengan jelas menuliskannya bagi kita. Manusia dibenarkan karena iman, dan karena itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata, selamat ulang tahun GKI Pondok Indah, tetaplah kuat.